Siapa itu? Jadi kesimpulannya pertemuan tadi itu apa? Pertemuannya begini kesimpulannya. Dia bilang saya mau melapor ke polisi mengenai pertemuan itu 5. Karena kalau di KPK percuma. Itu aja dia bilang. Saya coba ya. Jadi Pak Kaligis masih kuasa dia? Sampai hari ini, sampai sekarang saya selalu ketemu secara teratur sama dia. Bahkan kita ada proyek bersama sama dia. Tapi itu saya nggak mau katakan di sini. Ya. Sekarang saya ke pengacaranya. Nazarudin. Terima kasih Bang Karni. Sebelum kami mendampingi beliau, kami mempermasalahkan kenapa Yu tidak pernah jawab selama proses pemeriksaan di KPK. Soal? Proses penyidikan. Kenapa Yu tidak jawab? Karena kita akan sedikit sulit, ya, kita akan sedikit sulit mengupas dalam perkara ini, sementara BAP yang ada sangat sumir sekali. Beliau diam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang vonis pengadilan. Dari awal sudah kami nyatakan bahwa kami sangat yakin dan percaya bahwa perkara ini perkara yang tidak akan mungkin terbukti. Karena tidak jelas siapa menyuap siapa. Mana barang buktinya. Dalam persidangan kita sudah minta kepada jaksa penuntut KPK melalui majelis hakim yang mulia agar menghadirkan bukti yang 4,6 miliar tersebut. Jaksa KPK mengiyakan akan memenuhi permintaan kita. Majelis juga mengiyakan itu. Faktanya, sampai akhir persidangan, barang bukti tersebut yang katanya ada, tidak pernah dihadirkan. Vonis majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengatakan, Nazarudin terbukti menerima suap melalui 5 lembar cek yang total 4,6 miliar. Sementara cek tersebut diterima oleh Yulianis, diterima oleh Oktadina Puri, dan mereka cairkan dengan menyuruh orang lain. Dan hal ini katanya uangnya dimasukkan ke brankas Pak Nazarudin. Nazarudin dalam persidangan dari awal pemeriksaan saksi 1 sampai saksi yang kesekian banyak mengatakan tidak pernah mengetahui tentang uang, tentang cek, apalagi brankas. Artinya apa? Pertimbangan hukum majelis hakim itu, ya, pertimbangan yang sangat dipaksakan. Dipaksakan dan 90% kami katakan mengambil dari, ya, pertimbangan hukum dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sekarang gilirannya saya minta Pak Firman. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini kaitan dengan fakta-fakta yang disampaikan teman-teman. Dari bukti-bukti yang disampaikan bahwa utamanya mungkin menyangkut klien kami ya Pak Anas Subanding, walaupun saya mungkin belakangan datangnya. Ada problem autentikasi. Ketika PT itu disebutkan dan saya melakukan investigasi, ternyata PT itu tidak ada. Wajar saja dalam pikiran hakim. Suatu pembuktian yang otentisitasnya aja bermasalah, apalagi relevansinya. Kemudian juga kaitan dengan penyebutan nama Anas Urbaningrum. Ya, tidak soal sepanjang pembuktian itu memang memiliki daya pembuktian hukumnya ketimbang prasangkanya. Ini kan yang kita lihat. Bagaimana kalau, ini pertanyaan juga saya tanyakan pada teman-teman yang hadir di sini. Bagaimana kalau sebuah pembuktian itu tingkat keterbuktiannya yang disebut beyond reasonable doubt, meyakinkan itu jauh lebih kecil daripada beyond shadow of doubt-nya. Daripada hal-hal yang menimbulkan keraguan. Sehingga apa yang disebut dengan unfair prejudice, ya, unfair issue. Siapa yang bisa merehabilitir? Ketika vonis dijatuhkan, tidak ada yang berpikir. Ketika nama seseorang disebut dan kemudian memberikan implikasi tidak hanya hukum bakar, tapi implikasi sosial, keluarganya dan sebagainya. Pak Sultan sebagai orang Demokrat, bagaimanapun kasus ini kan dari awal menjadi badai, menjadi gempa. Tadi pun para pengacara itu mengulang-ulang lagi pertemuan di mana, di Singapura. Seolah-olah Nazarudin itu disuruh kabur. Pada di Singapura, apa dia katakan dia disuruh kabur? Sebelum saya jawab, ya saya mau nyampaikan sedikit dulu curahan hati saya. Curhat sedikit saja. Boleh, Pak.
wajar menurut saya Nazarudin pusing. Kita pun Pusing. pening. Kalau melihat pengacaranya saling tuding. Ini gitu kan? Saya jawab sekarang. Pengacaranya aja. Pengacara saling tuding, apalagi kita kan? Apalagi kita. Makanya. Soal disuruh ke Singapura waktu satu hari pulang dari Cikeas ya. Jam 9 pagi, dari jam 8 di Cikeas, jam 9 dia kontak saya. Bang, saya mau ketemu abang. Saya bilang saya di DPR. Seharian sampai jam 6 sore, dari jam 9, jam 9.10 itu sama saya terus ya, curhat dia, Nazarudin. Beliau menyampaikan kekecewaannya ketika Ketua Dewan Pembina mau memecat beliau. Beliau mengatakan kepada saya, Bang, tolong bilangin kepada Ketua Dewan Pembina, saya jangan dipecat begitu saja. Saya akan mengadakan perlawanan. Kemudian, saya rela keluar dari DPR. Tapi jangan saya dipermalukan. Itu bahasa beliau. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya bilang, tolonglah Bang. Saya SMS ke Pak SBY. Ya. Pak SBY mengirim Pak Jerwaci dan Pak Mengindahan jam 2 ketemu saya. Tentang curhat ini. Kita sampaikan. Ini mengirim Pak Jerwaci ke Singapura? Bukan, ketemu dengan saya. Di Singapura? Bukan, di kantornya Pak Mengindahan, Menpan. Kami berbicara bertiga, kemudian saya bilang, Pak, nanti Najar akan gabung, berempat kami berbicara. Najar curhat di sana semua, dua-duanya menyatakan ditampung semua keluhan Nazarudin, akan disampaikan kepada Dewan Ketua Dewan Pembina. Kembali lagi Ketua Dewan Pembina. Saya nggak tahu hasilnya. Terakhir saya ketemu Najar sampai sama Pak Marjuki kami cerita, Najar juga curhat. Saya bilang, Najar, anak saya lagi nunggu saya. Saya bilang, anak saya baru selesai S1. Dia mau mengucapkan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada beliau. Ada sedikit gathering, saya bilang, di mall. Dari tadi ditunggu saya, Jar. Gara-gara kau, seharian saya sama kau, Jar. Saya bilang, sekarang sudah habis maghrib, saya tinggalkan Anda dulu. Saya tinggalkan beliau di tempat Pak Marjuki, saya ke tempat anak saya. Malamnya itu yang dia berangkat ke Singapura kan. Jadi nggak ada yang nyuruh dari Dewan Pembina ataupun Pak Anas yang pengetahuan saya, Pak ya. Kemudian ketika kami ketemu di Singapura juga, beliau tidak menyampaikan hal yang demikian, cuma mengatakan kepada kita berobat. Kan itu. Tanda kita ketemu sama beliau, kita minta beliau membuat surat kepada Pak SBY. Tapi ada satu titipan surat kepada Pak Anas. Isinya apa kita nggak tahu. Selamat malam, Mas Bambang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bambang. Saya minta yang lain diam. Mas Bambang, mungkin Mas Bambang sudah dengar semua pembicaraan tadi. Dan juga saya ingin Mas Bambang menjawab tuduhan atau tulisan dari Pak Adi Androyo Sucipto pagi tadi yang mengatakan KPK melempem. Melempem itu seperti kerupuk yang masuk angin, dia bilang. Silakan Mas Bambang. Oke, terima kasih. Saya mau terima kasih Bang kami diberikan kesempatan Ya, untuk bicara bahwa kasus Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet itu sudah diputus. ya. Tetapi saya juga ingin mengingatkan ada satu lagi kasus Wisma Atlet yang berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet. Itu sedang dalam proses penyelidikan. Apakah ada kasus-kasus lain yang sedang ditangani oleh KPK? Ya.